warahmatullahi wabarakatuh. Halo everyone, perkenalkan nama saya Reski Handayani dengan NIM 202401010303. Di sini saya akan membuat video presentasi mengenai ringkasan materi kelompok 7 sampai kelompok 13 guna menyelesaikan tugas UAS dari dosen pengampu mata kuliah pengantar akuntansi yaitu Bapak Muhammad Imran SE MAK. Nah, sebelum lanjut teman-teman, kita perlu ketahui apa sih itu akuntansi? Akuntansi adalah proses pencatatan, pengelolaan, dan penyajian data transaksi keuangan untuk pengambilan keputusan. Nah, mari kita lanjut ke materinya. Baik teman-teman, mari kita lanjut ke materi pertama, yaitu Undang-Undang Sarbanes-Oxley, Pengendalian Internal dan Kas. Sarbanes-Oxley adalah undang-undang yang disahkan di Amerika Serikat pada tahun 2002. Undang-undang ini bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam laporan keuangan perusahaan publik setelah sejumlah skandal keuangan besar seperti Entor dan WorldCom. Adapun tujuan utama Sarbanes-Oxley, yang pertama itu meningkatkan transparansi keuangan, yang kedua meningkatkan tanggung jawab manajemen, yang ketiga mencegah penipuan akuntansi, yang keempat meningkatkan whistleblower, yang kelima mengatur praktik audit, yang keenam meningkatkan akuntabilitas auditor. Nah, selain ada tujuan, ada juga dampak Sarbanes-Oxley terhadap dunia akuntansi. Yang pertama, peningkatan transparansi, yang kedua tanggung jawab manajemen, yang ketiga meningkatkan pengawasan internal, yang keempat peran auditor eksternal, kelima biaya kepatuhan, keenam perubahan pendidikan akuntansi. Baik, materi selanjutnya adalah akuntansi piutang. Piutang atau receivable merupakan tagihan penjual kepada pembeli sebesar transaksi penjualan kredit yang disepakati bersama. Nah, transaksi penjualan secara kredit melibatkan dua pihak, ada penjual dan ada pembeli, di mana penjual disebut sebagai kreditor, sedangkan pembeli adalah pihak yang berkewajiban membayar utang yang disebut debitor. Baik, selanjutnya perbedaan piutang. Piutang itu dibedakan menjadi dua. Yang pertama ada piutang lancar dan yang kedua piutang tidak lancar. Piutang lancar merupakan piutang yang memiliki tanggal jatuh tempo kurang dari 1 tahun, sedangkan piutang tidak lancar yaitu piutang yang jatuh temponya lebih dari 1 tahun. Nah, adapun jenis-jenis piutang, yang pertama piutang usaha. Piutang usaha meliputi piutang yang timbul karena adanya penjualan produk atau penyerahan jasa dalam rangka kegiatan usaha normal perusahaan. Yang kedua, wesel tagih. Wesel tagih adalah pernyataan formal dalam bentuk tertulis yang berisi jumlah uang pelanggan. Ketiga, piutang lainnya. Piutang lain ini meliputi piutang bunga dan pajak serta piutang karyawan atau pekerja yang pada umumnya tidak berasal dari kegiatan operasional perusahaan. Baik, materi selanjutnya yaitu peran akuntansi dalam perusahaan dan penggunaan akuntansi. Nah, di sini kita bisa melihat ada yang memerlukan informasi akuntansi, profesi akuntansi, bidang-bidang spesialis akuntansi. Nah, yang pertama yang memerlukan informasi akuntansi. Yang pertama itu ada manajer, investor, kreditor, instansi pemerintah, dan organisasi nirlaba. Nah, selanjutnya profesi akuntansi, yaitu yang pertama akuntansi publik, magang akuntansi, spesialis pajak, dan akuntansi penyusun anggaran bahasa Indonesia. Nah, adapun bidang-bidang spesial akuntansi, yang pertama pemilik akuntansi, kreditor perusahaan, pemerintah, karyawan, dan pelanggan perusahaan. Baik, materi selanjutnya yaitu akuntansi aset tak berwujud. Nah, aset tak berwujud adalah aset non-moneter yang tidak memiliki wujud fisik namun dapat diidentifikasi dan dikendalikan oleh entitas. Aset ini dapat digunakan untuk menghasilkan barang atau jasa untuk tujuan lainnya. Perbedaan utama aset terwujud dan aset berwujud adalah fisiknya. Adapun pelaporan aset tak berwujud, yaitu dalam laporan keuangan ini bertujuan untuk memberikan informasi yang transparan dan akurat pada para pemangku kepentingan mengenai nilai dan dampak aset-aset tersebut pada kinerja perusahaan. Nah, adapun dampak aset tak berwujud bagi perusahaan, yang pertama meningkatkan nilai perusahaan, keunggulan kompetitif, pendapatan dan keuntungan, inovasi dan pengembangan produk, dan akses ke pasar global. Baik, materi selanjutnya yaitu akuntansi liabilitas. Liabilitas adalah sebuah kewajiban yang harus dibayar kepada sebuah perusahaan pada pihak yang bersangkutan dengan cara mengeluarkan sejumlah dana atau sumber daya ekonomi perusahaan tersebut. Ada jenis liabilitas. Yang pertama, liabilitas jangka pendek, yaitu utang usaha, utang pajak penghasilan, utang gaji, dan utang pajak.
Yang kedua, liabilitas jangka panjang. Ada utang bank, utang sewa, utang hipotek, dan utang obligasi. Nah, yang ketiga, liabilitas kontingensi. Liabilitas kontingensi adalah jenis kewajiban perusahaan yang muncul dalam kondisi tertentu. Contohnya, garansi produk, di mana perusahaan bertanggung jawab untuk memberikan perbaikan pada produk kepada pembeli. Adapun pelaporan liabilitas dalam laporan keuangan. Yang pertama itu liabilitas lancar, yaitu kewajiban perusahaan harus dibayar dalam jangka waktu kurang dari 1 tahun. Yang kedua, liabilitas tidak lancar, yaitu kewajiban perusahaan yang harus membayar dalam jangka waktu yang lebih lama, yaitu dalam satu siklus laporan keuangan perusahaan. Adapun contoh penerapan dalam kasus nyata, yang pertama itu utang usaha, pinjaman bank, gaji yang harus dibayar, pajak terutang, dan obligasi. Baik, materi selanjutnya yaitu akuntansi penggajian. Akuntansi penggajian adalah sistem pencatatan dan pengeluaran bisnis yang terkait dengan penggajian. Hal ini termasuk kompensasi karyawan individu serta pajak gaji, pembayaran tunjangan karyawan, dan potongan lainnya. Sistem akuntansi yang pertama itu dokumen pendukung perubahan gaji dan upah, yang kedua kartu jam hadir, yang ketiga kartu jam kerja dokumen, yang keempat daftar gaji dan daftar upah, yang kelima rekap daftar gaji dan rekap daftar upah, yang keenam surat pernyataan gaji dan upah, yang ketujuh amplop gaji dan upah, yang terakhir bukti kas keluar. Nah, ada juga catatan akuntansi yang digunakan dalam sistem penggajian. Yang pertama itu jurnal umum, yang kedua kartu harga pokok produk, dan ketiga kartu biaya, keempat kartu penghasilan karyawan. Nah, selanjutnya ada fungsi dan laporan yang dihasilkan dalam sistem akuntansi penggajian. Fungsi yang terkait yang pertama itu fungsi kepegawaian, yang kedua fungsi pencatatan waktu hadir, yang kedua fungsi pembuat daftar gaji dan upah, yang terakhir fungsi akuntansi. Nah, laporan yang dihasilkan laporan biaya gaji, laporan prestasi kerja karyawan, dan laporan prestasi kerja departemen. Materi selanjutnya yaitu akuntansi persekutuan. Persekutuan atau partnership merupakan gabungan di antara dua orang atau lebih yang memiliki dan menjalankan usaha untuk mendapatkan laba. Adapun karakteristik khususnya loh dalam perusahaan persekutuan yang membedakan dengan perusahaan perorangan atau perseorangan terbatas adalah perjanjian tertulis sesuatu persekutuan. Persekutuan dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu ada persekutuan firma dan persekutuan komanditer CV. Baik, selanjutnya yaitu syarat persekutuan. Di dalam syarat persekutuan ada karakteristik persekutuan, yaitu tanggung jawab rental mutual agensi, yang kedua jangka waktu hidup yang terbatas, yang ketiga tanggungan dari utang persekutuan yang bersifat tidak terbatas, yang keempat kepemilikan bersama atas aktiva, yang kelima pembagian laba dan rugi perusahaan persekutuan. Nah, yang kedua ada unsur-unsur pokok persekutuan, yaitu ada gabungan atau asosialisasi para sekutu, ada pemilikan dan pengelolaan bersama, ada tujuan untuk memperoleh laba. Baik, itu saja materi yang dapat saya bawakan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan.